Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mau belajar kembali menyimak, kita mentadaburi ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan juga kita semua umat Islam. Kita akan belajar makna dan juga hikmah yang terkandung di dalam surah Thaha. Mungkin kita dulu pernah belajar, apa kita ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Dua huruf yang sangat pendek, yang sampai sekarang tidak ada yang tahu maknanya apa. Begitu banyak di dalam Al-Quran model-model huruf seperti ini. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ada diawali dengan alif, lam, mim. Ada juga yang satu huruf, nun, qaf. Ada juga yang 5 huruf, apa itu? Yasin 2 huruf. Yang 5 huruf ada alif apa? Alif, lam, mim, ain, shad. Para ulama ujung-ujungnya mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya. Walaupun memang beberapa mencoba mengungkap rahasia atau makna apa sih, kenapa sih Allah kok seringkali memulai sebuah ayat di dalam Al-Quran dengan huruf-huruf yang semacam ini. Salah satu cara yang digunakan oleh para ulama adalah mengapa dia berkesimpulan ya makna daripada kalimat tadi dengan melihat konteks Al-Qur'annya, itu bacaan setelahnya. Di dalam surat Thaha ini kalau kita lihat, kita lanjut ke ayat kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna, tidaklah kami turunkan, alaika kepadamu Muhammad, ya maksudnya tidaklah kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ini litashqa, untuk membebanimu, menjadi beban bagimu, menyulitkanmu atau menyusahkanmu. Dari kalimat kedua ini
para ulama menyimpulkan oh yang dimaksud dengan Toha itu adalah Nabi Muhammad gitu. Makna sesungguhnya kita nggak tahu, tapi para ulama menyimpulkan seperti itu. Itu sebabnya ada sholawat yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca. Apa itu? Sholatullah, salamullah, gitu kan. Ala Toha Rasulillah tuh. Salatullah, ya Allah berikanlah keselamatan, salamullah, ya Allah berikanlah rahmat dan juga keselamatan ala Toha kepada sang Toha. Siapa itu? Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulullah. Ya, muncullah kalimat sholawat seperti tadi. Karena berdasarkan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan Toha ini adalah sebetulnya Rasulullah, nama alias, nama lain Rasulullah. Melihat dari konteks ayat yang kedua menyatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk menyulitkanmu. Karena Allah membaca isi hati Rasulullah yang terkadang merasa terbebani, beratnya tanggung jawab ini. Diberikan Al-Quran dan harus mengajarkannya, menyebarkannya ajarannya, nggak mudah loh. Kenapa nggak mudah? Karena merupakan sesuatu yang asing. Saya udah kenal Pak Chandra kan udah lama, kenal baik. Tiba-tiba suatu saat Pak Chandra datang ke rumah, Assalamualaikum. Kata Pak Chandra, Pak Rahmat, tadi malam saya kedatangan malaikat Jibril menyampaikan wahyu gitu. Saya diangkat jadi nabi gitu. Pak Rahmat harus ikut ajaran saya, kalau enggak masuk neraka. Kira-kira saya percaya enggak? Gitu. Enggak gampang kayak gitu loh. Nabi Muhammad SAW itu dulu yang begitu. Orang tuh kenal Nabi dari kecilnya begini, anaknya baik gitu kan. Anaknya lucu, udah dewasa, orangnya jujur, sampai diberi gelar Al-Amin dan sebagainya. Tiba-tiba umur 40 tahun ngetok-ngetok ke rumah bilang saya nabi, saya dapat wahyu, engkau harus ngikutin saya, kalau engkau ngikutin saya masuk neraka, kalau engkau ngikutin saya masuk surga. Kira-kira apa orang bilang? Gile apa lu? Gitu. Tong gitu kan, zaman sekarang gile lu tong, sejak kapan gitu kan gitu. Gitu. Nggak gampang, makanya Nabi Muhammad ternyata sulit ya dakwah gitu, ada dalam hati doang, nggak gampang ternyata gitu. Makanya di sini disediakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, bukan untuk menyulitkan kamu, bukan untuk menyusahkan kamu kata gitu. Melainkan untuk apa? Di ayat yang ketiga, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali hanya untuk menjadi pengingat atau mengingatkan bagi mereka yang yakhsha, takut, merasa takut kepada Allah. Tuh. Jadi Al-Quran itu sebagai pengingat. Kalau terkadang kita lagi sulit, lagi masa-masa banyak masalah dan sebagainya, biasanya orang mulai itu senang baca Al-Quran. Kenapa? Karena walaupun kita tidak paham maknanya, tapi membaca Al-Quran itu membuat hati menjadi lebih tenang. Jadi orang beriman memang begitu. Kalau kita baca ya kayak sekarang ini, pahami maknanya, maka akan banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan
dari membaca Al-Quran itu. Makanya di sini disebut illa tadhkiratan liman yakhsha, menjadi pengingat bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita namanya manusia suka khilaf, suka lupa. Baik itu khilaf disengaja maupun khilaf nggak disengaja. Waduh, khilaf. Udah sering khilaf. Tapi ya manusia begitu. Khilaf terus. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang 4 dijelaskan tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula. Al-Quran ini diturunkan katanya dari sang pencipta langit dan bumi. Langit yang tinggi ya, bumi dan langit yang tinggi gitu. Ini mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ini jangan sampai jadi beban buatmu loh ya. Ini diturunkan dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Gitu. Baru Al-Quran. Gimana aku, seolah-olah Allah mengatakan gimana aku ngatur langit dan bumi semua supaya tunduk dan patuh berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Kamu baru suruh dakwahin Abu Jahal aja udah begitu. Kira-kira gitu sindiran halusnya. Gak usah khawatir. Ini diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tenang aja. Ayat selanjutnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Siapa itu Ar-Rahman, Sang yang Maha Pengasih. 'Alal 'arsy istawa, yang bersemayam di atas arsy. Nah, ini uraiannya panjang, jadi kita mungkin skip aja ya uraiannya. Ayat yang 5. Intinya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Kita lanjut nomor 6, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Miliknya lah segala sesuatu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antaranya. Wa ma tahtas tsara, dan apa yang ada di bawah tanah. Jadi semuanya ya milik Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki langit, bumi dan semuanya. Kita lanjut. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Bahkan Allah mengetahui apa yang kamu ucapkan dari mulutmu dan apa yang kamu rahasiakan di dalam hatimu. Tahu Allah semuanya. Lanjut lagi nomor 8. Allahu la ilaha illahu, itulah Allah yang tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Dia. Lahul asmaul husna, pemilik nama-nama yang terbaik. Asmaul husna kita lagi belajar kemarin. Nah, baru di ayat 9 ini Allah hibur lagi Nabi, ya kan? Allah hibur. Jadi kadang-kadang kalau kita nasihatin anak kita, selalu kita selipkan kisah-kisah. Nah, kalau nggak usah khawatir nggak lulus belajar gitu. Kamu mah enak zaman sekarang kan, ada HP, ada internet, ada coba zamannya papa dulu gitu kan. Nggak ada HP, nggak ada internet, lebih ruwet, lebih susah belajarnya. Kan. Jadi anak itu kan semangat, ya. Kalau dikasih nasihat-nasihat dengan diselipkan kisah-kisah. Nah, Al-Quran begitu. Allah nasihati Rasulullah gitu. Di ayat 9 ini dijelaskan wahal ataka hadithu Musa. Kamu udah tahu belum kisahnya Nabi Musa, kisahnya si Musa? Jelasin, tanya.
Tanya Allah nanya ini sama Rasulullah, sama Nabi Muhammad, udah tahu belum kisah Nabi Musa? Kenapa Allah ceritakan begitu? Karena seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ini panjang kisah Nabi Musa, inti dari ayat At-Toha ini sampai dengan ayat keberapa itu cerita tentang Nabi Musa secara detail. Yang ingin Allah sampaikan sebetulnya adalah ente baru ngadepin Abu Jahal, Abu Lahab, kan? Tuh Musa ngadepin Fir'aun, bisa tuh, gitu kira-kira gitu, ya kan? Yang dihadapin Abu Jahal, Abu Lahab doang, bukan raja yang berkuasa dengan ribuan pasukan dan sebagainya, ya kan? Baru segitu dah ini mau lihat Musa gitu kira-kira. Ya kan? Fahal ataka hadithu Musa, tahu belum kisahnya Musa? Jadi menghibur sebetulnya buat Nabi supaya tetap semangat. Tuh. Memang dakwah itu sulit, berat menyampaikan ayat-ayat Allah itu, tapi ya memang begitu, para nabi terdahulu pun begitu. Tidak ada nabi yang tidak diusir dari kaumnya, nggak ada. Makanya pendeta Warokoh itu sepupunya Khadijah, bener ya Pak ya, sepupunya Khadijah. Waktu itu Nabi baru mendapat wahyu, kemudian untuk meyakinkan itu adalah wahyu bukan dari jin atau setan gitu kan, benar-benar malaikat yang datang, kan butuh pembuktian juga nih, bener nggak malaikat, jangan-jangan bukan gitu. Datangnya Warokoh bin Naufal, kemudian ditanya, ini benar nggak yang datang itu wahyu? Karena Warokoh ini seorang pendeta Nasrani yang menguasai kitab Injil setelah mendalam, ulamanya Nasrani. Kata Warokoh menyatakan, betul itu, hada namus katanya. Ya, itu adalah namus. Benar nggak tahu dalam Injil diberi nama namus, malaikat Jibril itu namus, hada namus. Yang dulu datang kepada Musa dan yang dulu datang kepada Isa. Dan sekarang datang kepada Muhammad. Gitu. Kalau engkau diusir dari kampungmu nanti, dan jika saya masih hidup, maka saya akan membantumu, saya akan berada di dalam barisanmu. Rasulullah kaget tuh. Aku diusir dari Mekah, iya. Kenapa? Apa salahku? Ya, memang begitu katanya gitu. Para nabi pun terdahulu semua diusir dari kampung halamannya. Nggak ada yang enggak. Itulah bagian dari perjuangan. Resiko jadi seorang nabi gitu. Punya mukjizat, jadi jangan pikir mukjizat enak ya. Tongkat lempar jadi ular gitu kan. Segala macam. Bisa melakukan ini. Enggak, itu mah justru itu bonus-bonus doang, gimmick-gimmick, ibaratnya orang market itu gimmick-gimmick doang. Tapi perjuangannya teramat berat karena harus diusir dari kampung halamannya sendiri. Wahal ataka hadis Musa ayat 10, idro'a naro faqala li ahlihim kutu inni arastu naro la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nahri huda. Idza ra'a naro, ingatkah ketika Musa melihat api? Suatu saat Nabi Musa ini bersama keluarganya malam-malam lagi jalan kan, waktu itu istri Nabi Musa itu anaknya Nabi siapa? Masih ingat? Syuaib, ya betul. Nabi Musa waktu itu lari dari kejaran Fir'aun, habis mukul prajuritnya Fir'aun. Gara-gara prajurit Fir'aun ini membuli warga biasa. Musa itu memang punya jiwa sosial yang tinggi, jiwa setia kawan yang tinggi. Jadi melihat ada rakyat jelata yang dibully gitu, yang
dizolimi semenang-menang oleh prajurit Fir'aun, dihajar itu prajuritnya, mau sampai ada meninggal. Tapi Musa takut juga sama Fir'aun kan, gua ngebunuh nih. Jadi tersangka kan gitu, kaburlah dia dari kerajaan Fir'aun, kabur. Nah, setelah kabur akhirnya singkat cerita dia dinikahkan ketemu dengan anaknya Nabi Syuaib waktu mengambil air di sumur. Setelah dinikahkan, kemudian suatu saat mereka lagi berjalan di malam gelap gulita, ya kan? Tiba-tiba Nabi Musa melihat api di puncak bukit. Idro'a naro, ketika lihat api, ada api tuh di sana. Faqala li ahlihim kutu, dia bilang sama keluarga, tunggu sini ya. Aku lihat ada api di sana. Ini anastu naro. Sungguhnya aku melihat api. La'ali atikum min habi qabasin aw ajidu 'alan nari huda. Coba aku akan sempat tahu di sana ada orang gitu kan. Aku akan minta obor dikit biar ini jalan kita nggak gelap-gelapan. Aku juga sekali mau nanya jalan kemana, karena gelap gulita waktu itu nggak kelihatan jalan, jadi jalan tuh sambil ngeraba-raba, merambat-rambat, karena nggak kelihatan benar-benar gelap. Tiba-tiba ada api, tiba-tiba ada orang di sana gitu kan, mau minta obor sama mau nanya ini jalannya bener apa salah, jangan sampai kita nyasar, kira-kira gitu. Tunggu ya di sini ya kalian, keluargaku suruh nunggu. Di ayat 11-nya, "Falamma ataha nudiya ya Musa." Maka Musa naik tuh ke bukit Tur Sina, namanya naik. Begitu makin dekat, dia kaget. Yang dilihat bukan obor, yang dilihat adalah pohon yang kebakar. Nyala pohon kebakar, tapi anehnya daun dan rantingnya kok nggak gosong gitu. Kan bakar, tapi daun dan rantingnya tuh nggak gosong. Mereka bingung. Itu naik tuh, apa ini? Tiba-tiba ada yang manggil namanya dia, "Hai Musa," gitu. Ada yang kenal gue di sini gitu. Padahal dia lewat jalan situ baru sekali itu malam-malam, nggak tahu dia dari mana gitu nyasar. Gak ada yang kenal juga di situ, entah tempat entah berantah gitu kan. Dia lihat api, dia naik. Melihat ada pohon kebakar, nyala api. Lagi dia takjub, dia bingung, kok bisa begini. Tiba-tiba ada yang manggil namanya dia, Nudia tuh ada yang manggil. Ya Musa, Musa. Gitu. Wah, gitu. Tiba-tiba kalau kita kabar ya kira-kira. Tiba-tiba Pak Anies gitu kan di NTB lagi naik gunung sendirian lagi, Anies kira-kira gitu ya, gimana itu rasanya kan. Musa kaget, ada yang manggil dia, tahu lagi namanya. Kalau nggak tahu namanya mungkin masih wajar ya, ngapain Pak kesini misalnya gitu. Kalau nggak tahu namanya wajar, mungkin nggak, karena tiba-tiba yang dia bilang, kok tahu nama saya gitu loh. Ya Musa gitu. Tahu nama saya, itu yang dia bingung. Kemudian ayat yang ke-12 kita lanjut. Inni ana rabbuk. Sesungguhnya aku Tuhanmu. Langsung bilang tuh, Musa, sungguhnya aku ini Tuhan kamu. Fakhla'na alaik. Kayak gitu. Lepas tuh sendal. Sopan masuk sini pakai sendal gitu. Suruh lepas sendal karena itu di tempat yang suci. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kan engkau sesungguhnya sedang berada di lembah yang suci. Muqaddas tuwa. Itu suruh lepas sendal. Tua lembah suci namanya tua. Mau tempat. Bukan kolot, pakai to, bukan pakai ta, bukan tua, pakai tua, itu pakai to. Muqaddasi tua, yang suci, muqaddas suci, tua, namanya lembah tua, pakai to.
bukan toa. Ya, lembah suci. Jadi ini adalah apa? Perintah pertama kepada Nabi Musa. Kalau perintah pertama kepada Nabi Muhammad apa? Iqra, bacalah gitu. Nabi Musa enggak, lepaslah sendalmu. Ya. Fakhla na'alaik, lepas sendalmu, lepas terompahmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Karena engkau sekarang berada di lembah tua yang suci. Masih ada. Baik, selanjutnya wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku sudah memilihmu untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Fastami', dengarkanlah lima yuha, apa yang akan diwahyukan. Sudah dengar. Jadi Nabi Musa ini salah satu nabi yang mendapat wahyu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Makanya Musa disebut dengan apa? Kalimatullah, ya, kalimatnya Allah. Karena Musa langsung bercakap-cakap dengan Allah langsung. Wah, malaikat Jibril nganggur waktu itu. Kalau Nabi Muhammad kan lewat malaikat Jibril, ya. Nabi-nabi lainnya juga begitu. Musa dia langsung berbicara dengan Allah tanpa melalui perantara. Kelebihan Nabi Musa di situ. Fastami' lima yuhan, dengarkan apa yang akan aku wahyukan. Lalu ayat ke-14-nya, innani, sesungguhnya aku anallah, namaku Allah. Langsung Allah memperkenalkan dirinya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah illa ana, kecuali saya. Masya Allah berkata dirinya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat udah jadi zaman dulu, udah ada. Jadi jangan dikira sholat itu zaman Nabi Muhammad, enggak, di zaman dulu udah ada sholat. Nah, ini ayat 14 ini sering dijadikan argumentasi, ya, kalau ada debat teologi antara Islam dan agama lain, terutama Kristen. Karena ini merupakan tantangan. Biasanya kalau Dr. Zakir Naik itu bilang, coba sebutkan di dalam kitab Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada nggak ayat yang menyatakan saya Tuhan? Yesus menyatakan misalnya, kayak ini nih, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya. Jelas Allah menyatakan dirinya, saya Allah, nama saya Allah, saya adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya. Coba cari, ada nggak di dalam kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya kan, yang menyatakan Yesus berkata misalnya, saya Tuhan, saya Yesus misalnya, saya Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya. Ada nggak kalimat itu? Kata Zakir, kalau ada, sekarang saya masuk Kristen. Dia bilang gitu. Kalau di dalam Al-Quran jelas ada, menyatakan Allah sendiri yang mengatakan, saya ini Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya. Jelas. Ayat ini sering dipakai. Zakir, kalau ada kalimat tersebut di dalam Injil, sekarang juga saya masuk Kristen, gitu dia bilang. Atau kalau ada kalimat tersebut di dalam kitab apa itu, kitab Taurat, atau enggak, bukan kitabnya agama Hindu itu loh, agama Buddha atau apa.
Saya masuk juga ke situ. Nggak ada, cuma ada Al-Quran yang jelas, secara clear menyatakan Tuhannya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan kita diperintah untuk hanya menyembah kepadanya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kembali di dalam ayat selanjutnya, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya dari setiap orang agar dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi memang Allah sengaja merahasiakan kapan kiamat. Supaya apa? Supaya orang senantiasa bersiap-siap. Karena kalau kiamat tahu, wah kiamat masih tahun depan gitu kan, asik nih ya kan, nyekek botol dulu ya kan, terus lanjut masa dulu, ntar baru minggu depan dah mulai tobat misalnya. Tahu kiamat, kalau tahu kiamat kan begitu orang-orang cenderungnya, mumpung. Bahkan ada kisahnya teman kita ini, tetangga kita mau naik haji 40 hari lagi masih nyekek botol dulu, ada tuh yang begitu ya kan, 40 hari lagi katanya 40 hari dosanya diampuni, begitu. Bayangin 40 hari lagi mau berangkat haji masih memampang mumpung belum berangkat masih nyekek botol juga ada yang begitu kan. Jadi makanya memang sengaja kiamat itu dirahasiakan agar nanti orang-orang selalu nantiasa bersiap-siap beramal supaya dia nanti dibalas di hari kebangkitan nanti sesuai dengan amalnya. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wa taba'a hawahu fatarda. Maka janganlah engkau dipalingkan dari hari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Jadi kadang-kadang banyak orang yang nggak percaya dengan kiamat. Bahkan orang cenderung sekarang percaya dengan namanya reinkarnasi gitu. Orang kalau udah mati nanti bereinkarnasi, ya kan, di kehidupan selanjutnya menjadi siapa misalnya gitu. Atau ada juga yang percaya orang kalau udah mati ya udah jadi tanah. Masa iya orang mau dihidupin lagi, mustahil gitu. Apalagi zaman modern sekarang ya, teknologi dan iptek udah ada orang nggak percaya kiamat lah, intinya banyak ilmuwan itu. Kenapa? Karena dia bilang jagat raya ini terus berkembang, ada namanya parallel universe dan sebagainya kan, yang tidak ada ujung tanggalnya, terus saja bersiklus. Yang namanya jagat raya terus akan bersiklus seperti itu selama-lamanya. Jadi nggak ada yang namanya kiamat, gitu kata para ilmuwan. Terus saya bagi kita orang beriman sih ya, percaya seperti itu. Jadi jangan sampai terpengaruh kita ini. Di ayat 16 ini mengingatkan kepada orang-orang yang tidak beriman yang mengatakan inilah, mengatakan itulah. Kita harus yakin bahwa kiamat itu ada dan kebangkitan itu adalah pasti. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala intermezzo lagi. Itu hebatnya tuh Allah tuh. Jadi ini sebenarnya pelajaran juga bagi kita kalau nasihatin orang lain, entah itu anak, entah itu istri, entah itu kita punya sebagai pimpinan di perusahaan harus banyak intermezzonya supaya supaya mudah dipahami dan rasanya itu nggak tegang gitu. Rasanya itu terasa akrab dan santai. Ini secara tidak langsung Al-Quran mengajarkan kepada kita saat kita ngajarin orang tuh caranya seperti ini. Jadi di ayat 17 Allah katakan lagi, Allah belokkan lagi, wa matilka biyaminika ya Musa. Musa itu di tangan kananmu, kamu lagi megang apa? Nah, gitu. Bagi megang tongkat kan, tapi Allah nanya, orang tahu dong mau tongkat, masa orang nggak tahu tongkat kan? Itulah intermezzo.
kamu apa yang kamu pegang itu tangan kananmu gitu. Termasuk dialihkan supaya Musa nggak terlalu deg-degan kan, waduh saya lagi ngomong sama Tuhan gitu. Kita aja kalau ditemuin sama presiden misalnya kan, tiba-tiba Donald Trump datang ke rumah kita gimana? Mau apa? Silakan masuk, masih gitu kan, deg-degan kita, gemeter, ya kan? Jangan sampai salah omong dan sebagainya. Lah ini yang nemuin kita, yang ngomong sama kita Tuhan, pencipta langit dan bumi. Gimana gak gemeter tuh Musa? Gemeter juga dia. Makanya Allah menenangkan dia supaya terasa akrab dengan intermezzo kalimatnya. Tamatilka biyaminika ya Musa. Itu di tangan kananmu, kamu megang apa Musa? Nah, Musa karena masih agak gemeter juga jawabnya panjang lebar. Nanya padahal cuma bilang ini tongkat. Selesai kan? Enggak dia. Qala hiya asoya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha wa 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Oh, panjang lebar jawabnya. Ini tongkat, ini untuk aku kalau misalnya jalan ya supaya nggak terlalu capek, ada tumpuan gitu. Terus kamu juga ngerontokin daun-daun buat makan kambingku gitu, dan masih banyak lah fungsi yang lain gitu. Jawabnya padahal simpel aja, jawabnya kan cukup tuh, tongkat gitu doang. Ini buat ini jelasin panjang lebar bla 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 gitu. Saking dia grogi. Langsung ngobrol sama Tuhan, grogi dia, panjang lebar jelasin. Kan Allah udah tahu semua gitu kan, cuma intermezzo doang. Oh gitu, ya gitu kan. Nah, ayat 19 qala ya Musa. Allah berfirman lagi, coba kamu lempar Musa atau kamu. Ayat 19-nya. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Musa lempar, tiba-tiba jadi ular yang besar. Kaget ya kan. Ular gede banget. Sampai dia takut. Tersurut. Ya namanya kita manusia ya, wajar ya. Ular takut lah, ularnya segede gitu. Ular kobra yang di halaman rumah aja kalau habis hujan kadang-kadang ada yang kayak begini kan, kita aja lari, kita nggak berani. Apalagi ini gede banget gitu, kayak kobra gitu, mendesis dan bergerak cepat, merayap. Pasti Musa takut. Kata Allah berkata lagi, khudha wa la takhaf. Pegang aja, nggak usah takut. Gitu coba. Tapi karena yang perintahnya Allah, Musa nggak ragu loh. Coba kalau yang perintah itu bukan Tuhan kan, pegang, lu aja yang pegang. Ya kan? Karena yang perintah itu Tuhan. Musa tuh, ini Tuhan yang perintah kan. Tongkat lu bisa jadi ular, keren amat itu kan. Udah pegang aja, nggak apa-apa kok, nggak usah takut gitu. Khudha mana takhaf, pegang aja, nggak usah takut. Sanu'iduha siratahul ula. Nanti kembali lagi jadi tongkat ke asalmu. Gitu ya. Musa tepuh bener jadi tongkat lagi. Jadi mainan deh, lempar, ular lagi, pegang tepuh jadi tongkat lagi. Jadi kayak dikasih orang kasih mainan, kayak anak kecil dikasih mainan seneng dia. Keren gitu. Ajaib. Jadi makanya Musa merasa akrab akhirnya. Nah, hikmahnya di situ. Jadi kalau kita ngajarin anak, kasih dia mainan, kasih ini diskusi yang ringan-ringan, yang kira-kira dia senang, supaya dia merasa akrab, rasa dekat. Kemudian wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaha min ghairi su'in ayatan ukhra. Masukkan tanganmu ke dalam ketiakmu. Ngapain? Masukin aja gitu. Habis itu dikeluarin, keluar cahaya putih, terang, kayak baterai. Begini set, gitu, terang. Itu senang kan, dapat mainan baru lagi nih. Jadi putih tanpa catatan sebagai mukjizat yang lain. Jadi itu mukjizat Nabi Musa bukan cuma tongkat, tangannya kalau masukin ketek, set, push, jadi baterai. Terang, gitu. Keren nggak tuh? Linuriyaka min ayatina kubro. Ini aku kasih kamu ya
mainan baru gitu kira-kira. Satu tongkat, yang kedua tangan. Jadi kalau kamu kegelapan nih kayak sekarang nih, kamu gelap jalan di lembah yang gelap, nggak usah lihat cari cahaya gini aja, sek, woi terang gitu kan. Mana nih jalan? Kira-kira gitu. Luar biasa kan, Allah tuh ngasih mainan mudah-mudah aja bagi dia. Tapi habis itu apa? Dikasih tugas. Ya kan, orang udah dikasih bekal gitu kan, nih kasih duit, kasih ini ya, habis itu tugas lo ya, ini baru dia. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Jangan temuin Fir'aun, dia udah keterlaluan itu. Fir'aun, lah gua di sini lari dari Fir'aun, sekarang udah tugasin nemuin Fir'aun lagi, gimana ceritanya gitu. Balik lagi kan, saya ini di sini ya kan jalan sama keluarga dalam rangka kabur dari Fir'aun, sampai punya bini, punya anak gitu kan. Ya tiba-tiba gua dikasih tongkat sama ketek bercahaya tangan ya kan, terus Fir'aun lagi. Idhab ila fir'auna innahu tagha, temuin Fir'aun. Ya kemana gitu kan, bingung dia. Akhirnya ya Allah, qala, dia berkata, Rabbi shrah li sadri, luaskanlah dadaku. Dia berdoa, ya Allah. Dia nggak minta pasukan, nggak minta, ya Allah tongkatnya jangan satu dong, kasih ke 3 tongkat, jangan cuma tongkat, kasih ke pedang, tombak gitu kira-kira. Karena kan lagi pasukan Fir'aun yang ribuan, banyaknya gimana? Enggak, dia nggak minta pasukan, nggak minta kekuatan, nggak minta mukjizat lagi, enggak. Dia cuma minta, qala Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Dia minta dada yang mendengar kata Fir'aun tersesak, tiba-tiba sesak dia nyek gitu, waduh, dia merasa sesak karena dia lari dari Fir'aun dan dari kejaran Fir'aun, malah sekarang dulu balik lagi kan, dan dada sesak, sehingga ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Makanya doa kita baca sering kalau kita dalam kesulitan, dalam merasa dada itu sesek atau sempit, doanya ini, wa yassir li amri, permudahlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Jadi dia saat menemui Fir'aun itu kan dia khawatir nanti aku menghadapi Fir'aun grogi misalnya kan, ditambah dia juga lidahnya cacat gitu karena dulu makan bara api ya kan. Dia minta, ya Allah lancarkanlah lidahku kalau ngomong, hilangkan kekakuan darinya, yafqahu qawli, supaya mereka paham apa yang aku katakan, jangan sampai belibet berbelit-belit ya kan, debat kusir dan sebagainya. Nah itu yang dimaksud. Jadi saat Musa tuh pengen supaya lidahnya itu lancar ngomong sama Fir'aun dan tepat apa yang diomongkan. Jangan sampai berbelit-belit, nanti Fir'aunnya susah didebat. Yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi, dan jadikanlah juga teman untukku. Harun ini loh, Harun, dia punya saudara namanya Harun. Kalau aku sendirian kayaknya agak jerih juga gitu, ngadepin Fir'aun kan sendiri, gimana, kasih temen lah gitu. Paling enggak ada teman seperjuangan. Siapa itu? Harun, saudaraku juga. Ya udah, Allah kabulkan. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun berdua berangkat menemui Fir'aun untuk menasihati dia dengan berbekal apa? Berbekal tongkat dan senter tangan, telapak tangan, itu doang. Tapi dikasih dada yang lapang, hati yang tenang, lidah yang jernih kalau berbicara, sehingga tidak bisa dikalahkan debat sama Fir'aun. Nah itu nanti berbeda lagi tuh debat sama Fir'aun. Ada tersendiri. Mungkin itu aja. Sangat luar biasa kisahnya dan memang menarik ya, kisah Nabi Musa ini sering jadi pelajaran bagi kita. Jadi Al-Quran selalu mengajarkan dari berbagai macam sisi, termasuk juga ada doa tadi yang sampai sekarang masih kita baca, senantiasa sering kita baca.
begitu luar biasa hikmah di dalamnya yang bisa kita ambil pelajaran. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Sahalah ya. Ya Pak Chandra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, surat Toha itu kan 1 sampai ke 9 itu kan untuk Nabi Muhammad Pak ya. Ya. Terus 10 ke bawah itu diceritakan tentang Musa. Ya. Untuk memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad itu mungkin Pak ya. Ya. Walaupun ayat yang sebelum tadi kan masih belum diterangkan. Tapi yang 10 ke bawah itu apakah awal dari Musa menjadi Nabi Pak? Betul. Awal di situ. Iya. Ya, kayak tadi saya bilang kan, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Iqra. Ayat pertama yang turun kepada Musa adalah sendal. Lepas sendalmu gitu. Gitu. Emang itu pertama kali Nabi Musa diangkat jadi nabi. Itu belum jadi nabi. Kan dia lagi pelarian. Jadi apa namanya istilahnya? DPO. DPO-nya buron. Ya kan buronnya Fir'aun buron dia cari-cari DPO. Jadi mulai 10 itu dialog antara Nabi Musa dengan Allah, dengan Tuhan ya Pak. Iya betul. Diangkat jadi nabi di situ, makanya dia bilang perintah pertama kan memperkenalkan diri Allah itu saya itu Allah, sembahlah saya, tegakkan ya laksanakanlah sholat untuk mengingatku, habis itu temui Fir'aun. Itu tugasnya. Nah, dalam tugas itu diberikan ini itu kelebihan mukjizat segala macam untuk bekal supaya si Musa ini merasa tenang, ya kan, nggak takut gitu, nggak takut gua ada tongkat gitu kan, ada Allah kasih tongkat gitu, kira-kira gitu. Karena kalau kita baca biasa itu kan kita nggak ngerti Pak. Ini tiba-tiba jadi tentang Nabi Muhammad kok ke bawah tiba-tiba Musa. Gitu ya, mau begitu, makanya mesti dijelaskan oleh tafsirnya para ulama ini. Maksudnya apa gitu. Padahal ini semua ayat berhubungan antara satu dengan yang lain dalam rangka untuk menghibur Rasulullah dengan menyelipkan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu supaya Rasulullah semangat. Tadi itu kan ente baru ngadepin Abu Jahal sama Abu Lahab seolah-olah gitu, secara tidak langsung ya menyindir. Nah Musa sudah ngadepin Fir'aun biasa aja tuh gitu, ya kan? Kebayang nggak disuruh ngadep Israel misalnya gitu kan, suruh temuin tuh Netanyahu, nasihatin dia, kira-kira begitu. Coba gimana kan, suruh temuin Netanyahu, nasihatin tuh dia, kasih tahu tuh gitu kan, jangan ini mulu, kira-kira gitu. Coba kalau kita kan gimana, itu betul juga. Nggak pakai tentara bagaimana? Berdua aja jalan, tapi lancar-lancar aja tuh gitu. Sampai berhasil dibawa kan, ini umat Bani Israil kan dibawa keluar Mesir, walaupun akhirnya dikejar juga. Baru nyadar si Fir'aun kan, waduh, kenapa nggak bolehin ya gitu? Bani Israil keluar dari Mesir, kenapa nggak bolehin? Kejar. Musa kejar tuh, suruh balikin tuh Bani Israil, ngapain dibawa ke sana, mau dibawa kemana itu gitu. Coba bayangin begitu. Ya. Nabi lain juga ada banyak gitu kan, kisah-kisah lain. Kenapa nggak surat ini digabungkan dengan surat Muhammad gitu kan? Situ ada tentang itu Pak. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Muhammad Allah untuk memerangi kafir. Surat Al-Ahzab itu kan tentang bagaimana Allah menegaskan kepada Rasulullah ini loh harus ini. Kenapa nggak dimasukin dalam surat Muhammad aja ya? Kalau saya disuruh jawab kenapa, nggak tahu juga. Suka-suka aku lah kenapa sih? Ini siapa yang pikir? Saya menggur. Kenapa? Lu tanya sama Tuhan semua. Kenapa Tuhan? Nggak tahu kalau gitu mah. Tapi yang pasti itu Al-Quran itu mengajarkan kepada kita teknik-teknik ya, cara menasihati orang, membuat orang itu tenang, membuat orang itu merasa dekat, tuh gimana gitu. Dengan cara kisah-kisah tadi gitu loh. Ya kan seolah-olah Allah mengatakan
enteng lah ngadepin Abu Jahal, Abu yang lain kan, dibanding Musa ngadepin Fir'aun itu aja bisa kok, masa ente ngadepin Abu Jahal aja nggak bisa gitu. Kan orang begitu lagi semangat, Musa aja berat banget, gak bisa gitu kan, akhirnya begitu. Ujung-ujung sekali ceritain begini, ujung-ujungnya lagi semangat kan, ngadepin Fir'aun aja berani, masa gua ngadepin Abu Jahal, Abu Lahab aja nggak berani. Abu Janda apalagi. Ya silakan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah Toha ini termasuk kelompok Surat Makkiyah. Ya. Artinya masih diturunkan di awal-awal Rasulullah Nabi Muhammad ya. Nah, salah satu yang menyebabkan Umar bin Khattab itu masuk Islam itu ketika dia menghunus pedangnya ingin membunuh Rasulullah. Lalu teman-teman menyebut apa yang ngurusin Rasulullah Muhammad? Adik keluarga aja, adik itu Rasul Islam dia mengagami ikut agama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kenapa kalau semua adik? Lalu Umar beloklah ke ngurusin mau menemui adiknya. Lalu ketika memukul adiknya tadi langsung melihat ada yang berpegang adiknya atau apa itu gitu ya, dan itu masalah surat Toha ini. Kira-kira ayat yang mana yang dibaca Umar ketika itu di dalam surat Toha ini yang menggetarkan hati akhirnya dia Ini ayat 9 ayat pertama ini langsung ayat berapa, ada ayat yang dia langsung ngakilah ini bukan dari Muhammad pasti ini dari ini ayat pertama, ayat 9 ayat pertama ini, karena begitu menjelaskan tentang bahwa ini adalah diturunkan tanzilan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Itu yang berkembang. Dan mungkin ya memang orang Arab itu secara umum kan mereka sangat menyenangi seni syair ya, seni syair dengan ketinggian bahasa yang mungkin kita sendiri nggak paham gitu, nggak bisa merasakan itu, tapi gitu loh. Bagi Umar ini dengan baca ayat pertama aja Toha, dia udah mana ya, ada Toha apa ini gitu loh. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan kita semua, Toha, tapi unik. Dan dia baca ayat selanjutnya, ini mah nggak main-main ini. Yang bikin kalimat-kalimat seperti ini bukan manusia ini yang bikin. Nggak mungkin manusia bisa menyusun kalimat-kalimat yang semacam ini gitu. Yang secara struktur bahasa kok sangat indah dan maknanya sangat dalam, menjelaskan segala sesuatu di sini. Nah, itu yang membuat Umar bin Khattab, masa kok hal seperti ini kok kenapa dibenci, intinya gitu. Kan nggak ada yang salah dalam ayat-ayat ini, nggak ada di dalam ayat ini orang nyuruh ini nyuruh itu nyuruh, nggak ada tuh, bagus kok ayatnya. Karena selama ini kan kadang-kadang balik lagi ya, kalau zaman kita sekarang kan media itu kan suka terkadang menutupi fakta, memutarbalikkan fakta dan sebagainya, atau memframing sehingga seolah-olah apa yang sebetulnya berita yang benar di framing sehingga terlihat jelek. Begitu pun di zaman dulu. Jadi anak Rasulullah di framing sama orang-orang kebanyakan kafir Quraisy itu bahwa dia menyebarkan melawan nenek moyang misalnya. Dia mau menghancurkan Tuhan-Tuhannya mereka dan sebagainya gitu, di framing. Sehingga Umar kan mendengar berita-berita gitu dia langsung marah, kena oleh info media yang tidak jelas. Begitu dia baca langsung dari sumbernya Al-Quran kan, dia baru baca kan akhirnya kan, membaca oh ternyata beritanya seperti ini, kenyataannya kok nggak seperti yang selama dibicarakan. Ini baik-baik aja, kok bagus-bagus aja. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha dan seterusnya. Baik-baik aja, ini bagus, ini mah kalimatnya indah, isinya juga dalam, maknanya juga bagus.
Dia tuh heran kenapa orang-orang membenci Muhammad yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Apa yang salah? Baru dia nyadar di situ. Karena dia merasa nggak ada yang salah dari kalimat-kalimat ini. Apa yang salah? Tuh sih. Yang kedua ini. Ya. Lanjut ngobrolnya sambil nanti ngeteh sama makan gorengan ya. Waktu yang masih ini kita udah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.